Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selalu semangat, anak-anak ibu yang hebat dan baik. Kali ini ibu akan menyajikan materi tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan bagian kedua, materi untuk kelas 9. Tujuan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan 5 proses pembentukan tanah, 2. Menyebutkan 5 komponen tanah, 3. Membedakan jenis tanah, 4. Menjelaskan penyebab erosi tanah, dan 5. Menjelaskan upaya menjaga kelestarian tanah. Proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Proses pembentukan tanah dapat terjadi melalui pelapukan batuan yang meliputi pelapukan kimia dipengaruhi oleh hujan asam, pelapukan fisika dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, pelapukan biologi adanya aktivitas mikroorganisme tanah, tumbuhnya tumbuhan perintis seperti asam humus yang mengalir di permukaan bebatuan, proses penyuburan dengan mendapat bahan organik dari tumbuhan yang di atasnya. Batuan induk, yaitu batuan dari sisa-sisa bahan organik. Iklim, seperti curah hujan yang menyebabkan pelapukan makhluk hidup vegetasi pada pelapukan fisik kimia fisika, seperti jasa trenik dapat mempercepat pembusukan. Topografi, keadaan bumi suatu daerah menentukan relief tertentu. Waktu, untuk membentuk tanah 30 cm membutuhkan waktu 100 tahun. Komponen penyusun tanah. Batuan terdiri dari batuan beku dan batuan sedimen. Humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan dan tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Humus adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Udara, selain di antara butiran tanah, rongga udara juga terdapat di antara batuan yang terdapat di tanah, di antara batuan dan butiran tanah, di antara butiran tanah dengan akar tumbuhan maupun di sela-sela akar tanaman dengan batu. Rongga udara terbentuk oleh struktur hewan tanah, contohnya misalnya cacing. Mineral. Di dalam kerak bumi terkandung mineral berupa ion-ion positif seperti kalium K positif, kalsium Ca2 positif, dan magnesium Mg2 positif, dan ion-ion negatif seperti nitrat NO3 negatif, fosfat PO43 negatif, dan sulfat SO42 negatif. Ion-ion tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang diserap melalui akar. Air, makhluk hidup yang di tanah membutuhkan kelembaban tanah. Begitu pula dengan tumbuhan yang memerlukan air. Air diserap melalui akar dari dalam tanah. Komponen organik dapat terdiri dari sisa hewan dan tumbuhan yang mati, daun yang gugur, feses yang diuraikan bakteri dan jamur. Jenis tanah. Tanah humus, yaitu tanah yang paling subur. Warnanya hitam. Tanah berpasir mudah dilalui air dan mengandung sedikit bahan organik. Biasanya digunakan untuk campuran bahan bangunan. Tanah liat mudah dibentuk ketika basah. Biasanya digunakan untuk kerajinan gerabah. Tanah berkapur mengandung sedikit humus. Biasanya digunakan untuk campuran bahan bangunan. Penyebab erosi tanah, penebangan hutan, overgrazing, wilayah penggembalaan ternak yang digembalakan berlebihan dalam waktu lama, kebakaran hutan. Upaya menjaga kelestarian tanah atau konservasi tanah. Menghentikan penebangan liar. Menggunakan tanaman penutup tanah seperti rumput agar air tidak langsung mengenai permukaan tanah. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Pengolahan tanah yang tepat.
untuk pertanian monokultur seperti penanaman palawija secara bergantian dengan tanaman padi, serta daur ulang sampah. Demikian anak-anak, materi pada hari ini. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan.